Ya teman-teman semua, baik lagi di Kepian News, masih membahas kasus Subang. Hari ini gue akan bahas tentang bukti-bukti yang akan membuat Pak Yosep kemarin tidak bisa mengelak ya teman-teman, dari pernyataan Kombes Pol Ibrahim Tompo kemarin di konferensi persnya ya teman-teman. Di situ ya Pak Yosep hanya memasang muka yang tidak enak pada saat itu ya. Kenapa? Karena pada saat itu Pak Ibrahim Tompo mungkin mengatakan sesuatu yang tidak bisa dielak lagi ya, karena mengungkapkan beberapa bukti yang mencontohkan seperti apa Bang. Contohnya adalah seperti cipratan darah di tembok yang dihalangi tubuh ya. Dihalangi tubuh ini mungkin kemarin kan Pak Yosep itu kan ikut ya dalam rekonstruksi, mungkin dicocokin juga tuh untuk yang penghalangan cipratan darah tersebut cocok atau enggak, mungkin ya di salah satu badan dari tersangka, dicoba mungkin dicocokkan di badan Pak Yosep, mungkin sesuai gitu teman-teman. Ada mungkin di situ adalah bagian yang menguatkan ya. Kemudian apalagi banyak ya untuk beberapa bukti seperti kesaksian yang tidak sinkron antara Bu Mimin dan Pak Yosep ya. Dan juga kemarin ada suatu hal ungkapan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo yang sangat mencengangkan ya teman-teman. Bahwasanya beliau mengatakan atau memastikan bahwasanya jika Pak Yosep mengelak tidak berada di TKP, beliau memastikan bahwasanya Pak Yosep itu percuma untuk mengelak tidak berada di TKP, bahwasanya Pak Ibrahim Tompo memiliki data saintifik ya yang benar-benar kuat gitu ya. Dan di sini tidak diungkap nih saintifiknya seperti apa, apakah dari CCTV, apakah ada saksi yang melihat, ataukah dari data-data yang dikumpulkan oleh saksi ahli. Ini kan banyak banget ya teman-teman saksi ahlinya gitu yang sudah disebutkan oleh Pak Ibrahim Tompo. Kemungkinan semua datanya lengkap ya teman-teman, mungkin dari alat bukti, juga dari para saksi ahli kayak gitu, dan juga dari olah TKP kemarin. Kalau dari olah TKP kan kemungkinan memang ditemukan yang cipratan darah di tembok yang dihalangi tubuh, kan itu hanya salah satunya ya teman-teman yang disebutkan, dicontohkan agar apa? Agar media tuh sedikit tahulah apa yang dia lakukan olah TKP kemarin gitu. Petunjuk-petunjuknya berarti banyak teman-teman, tidak hanya cipratan darah di tembok yang dihalangi tubuh. Berarti sangat kuat nih olah TKP kemarin yang dilakukan oleh Polda Jabar gitu ya. Ya gue yakin sih kalau misalkan Kombes Pol Ibrahim Tompo sampai menyatakan percuma saja Pak Yosep mengelak tidak berada di TKP, karena data kami menunjukkan bahwasanya Pak Yosep ada di TKP, itu yang membuat pastinya muka Pak Yosep pada saat itu ya tentunya cemberut gitu ya, karena kan di situ jelas di depan Pak Yosep sendiri Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan seperti itu dengan jelas gitu di depan media. Artinya buktinya kuat banget nih gitu. Makanya Pak Ibrahim Tompo selalu mengatakan bahwasanya para tersangka tidak kooperatif karena ya datanya ini yang dimiliki kepolisian sudah terlalu sangat kuat, tapi tidak mau mengaku juga, dan itu memang hak ya dari para tersangka untuk tidak mengaku gitu, untuk menyanggah semua tuduhan dari pihak kepolisian. Dan di sini kan harapan pihak kepolisian agar bisa kooperatif dari awal, tentunya agar bisa menguntungkan juga untuk tersangka, agar bisa sedikit mendapatkan keringanan jika kooperatif. Namun jika masih mengelak sampai akhir, tentunya ya teman-teman ketahui sendiri hukuman yang akan didapat oleh Pak Yosep dan juga yang lainnya, tersangka yang masih belum mengaku tentunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya ya teman-teman. Dan sudah dijelaskan pasal yang akan digunakan oleh pihak kepolisian sudah jelas 340. Jadi situ sudah sangat jelas bahwasanya tidak bisa mengelak lagi hukuman yang pasti dijatuhkan, hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Nah, tinggal dipilih nih, misalkan kalau Pak Yosep sudah memang sangat kuat oleh pihak kepolisian, ditentukan bersalah dan masih belum mengaku, kemungkinan kan akan dihukum seberat-beratnya nih. Kalau misalkan sampai akhir tidak mengaku, kemungkinan hakim akan menjatuhkan hukuman mati untuk Pak Yosep misalkan itu sebagai dalangnya.
Dan tentunya gimana nih misalkan untuk Bu Mimin, apakah hukuman mati ataukah hukuman seumur hidup gitu kan, sebagai dalang juga misalkan kayak gitu. Dan bagaimana yang membantu di sini kan dinyatakan bahwasanya Arigi dan Abi dinyatakan oleh Kombes Pol Surawan adalah juga seperti layaknya Danu juga ya yang membantu, apakah ditetapkan 20 tahun penjara nih maksimal. Dan bagaimana dengan Danu? Apakah Danu ditetapkan 20 tahun penjara juga ataukah dia sebagai JC akan mendapatkan keringanan yang sangat ringan gitu ya. Tentunya akan mendapatkan keringannya ya. Tidak mungkin Danu mendapatkan 20 tahun penjara jika memang statusnya sebagai JC, teman-teman. Bisa 5 tahun, 3 tahun itu kan juga pasti akan mendapatkan potongan ya, potongan juga gitu. Itulah seperti yang biasanya didapatkan oleh JC, tentunya hukumannya yang paling ringan, dilindungi juga. Ya kalau misalkan teman-teman bertanya, kenapa Danu tidak dihadirkan kemarin? Tentunya ya Danu itu dilakukan spesial karena memang posisinya dia itu belum dihukum dan sebenarnya dilindungi dari awal oleh LPSK. Makanya dia tidak menggunakan baju tahanan, sepertinya memang ya tidak ditahan tapi benar-benar dijaga dan juga diberi fasilitas oleh LPSK dari awal ya. Dari awal yang namanya dilakukan yang namanya prarekonstruksi itu dia sudah tidak pakai baju tahanan. Itu memang sepertinya memang sudah dilindungi oleh LPSK dan juga memang kooperatif. Itu artinya apa? Ya pihak kepolisian juga memperlakukan Danu juga tidak kasar gitu ya, karena memang tujuannya dia untuk mengungkapkan kasus ini gitu. Ya seperti itulah untuk LPSK, tapi memang dilakukannya lebih spesial ya daripada kasus yang lainnya gitu. Kalau misalkan kasus Sambo tentunya kan bisa teman-teman lihat sendiri bahwasanya walaupun sudah ditetapkan sebagai JC tapi tetap kan memakai baju tahanan. Berbeda dengan Danu, ditetapkan sebagai JC tapi tidak memakai baju tahanan dan diperlakukan memang agak spesial, mungkin karena di sini Danu ini membutuhkan yang namanya rehabilitasi teman-teman, masalah psikisnya gitu, lagi diperbaiki psikisnya agar siap menghadapi persidangan. Itu sebenarnya tujuan utama dari LPSK sekarang ini gitu. Makanya sebenarnya kontak Danu kepada tersangka lainnya itu benar-benar sangat dihindari, kecuali kemarin ya teman-teman, masalah rekonstruksi itu mau nggak mau Danu berhadapan langsung dengan Pak Yosep. Namun di situ kan Danu sangat terlihat tenang ya teman-teman. Artinya di sini psikisnya sudah kembali bagus dan semoga nanti di persidangan Danu ini bisa menghadapinya dengan tenang ya. Nanti juga akan terlihat apakah Danu berbohong, apakah Pak Yosep yang berbohong gitu kan. Kalau dari pihak kepolisian sendiri ya teman-teman sudah sangat terlihat bahwasanya Danu sudah diakui bahwasanya Danu berkontribusi gitu. Kemarin Pak Ibrahim Tompo menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan Danu itu sudah sangat membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Artinya memang sudah terbukti berkontribusi. Karena apa? Karena semua reka adegan yang kemarin dilakuin itu sesuai semuanya dengan alat bukti gitu. Dan Danu juga mengungkapkan apa yang dia tidak ketahui, apa yang dia ketahui seperti kemunculan Bu Mimin dia tidak ketahui karena kan dia mungkin ada di dalam kamar. Dan dia kalau misalkan dia pura-pura untuk mengetahui segalanya, itu ya justru dia malah akan dianggap berbohong, karena kok bisa tahu segalanya gitu kan nggak mungkin. Buktinya dia tidak tahu Bu Mimin datangnya dari mana karena dia masih mungkin di dalam kamar. Tiba-tiba Bu Mimin sudah ada di dalam aja. Kemudian pada saat mengendarai mobil itu dia tidak tahu, mungkin dia masih di dalam juga. Tiba-tiba mobil sudah diparkir gitu, dia tahunya hanya Pak Yosep menyalakan mobil kan kayak gitu. Jadi tidak semua memang Danu itu mengetahui segala hal gitu, tidak mengetahui segala hal, membuktikan bahwasanya dia di sini ada kejujuran kayak gitu. Oke. Semoga persidangannya lancar ya teman-teman. Kalau gua lihat sih persidangannya kemungkinan akan dilakukan paling lambat itu awal Januari ya, karena pada saat disetujui tentunya sebulan kemudiannya baru yang namanya dilakukan persidangan. Jadi ya estimasinya itu harusnya kalau nggak akhir Desember, harusnya ya Januari itu sudah dilakukan yang namanya persidangan. Kita doain aja, semangat terus untuk Polda Jabar, semangat terus untuk teman-teman semua yang mengawal kasus Subang. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel video teman-teman.